kita akan ngerumpin sosok inspiratif. Seorang akhwat muda yang memilih habiskan masa muda bukan untuk happy-happy, tapi buat ngebahagiain anak-anak jalanan. Namanya Ginan Rinda. Akrab dipanggil Teh Ginan. Sejak remaja, hatinya udah nyantol di jalan dakwah sosial. Niatnya mulia banget, berbagi berkah hidup buat adik-adik yang terusir dari hangatnya rumah. Gak cuma nasehatin, Teh Ginan turun tangan langsung. Beliau ngontrakin rumah, beliin motor, rawat anak jalanan yang sakit, semuanya dilakukan tanpa pamrih. Masya Allah. Dan sekarang, Allah bayar tuntas semua lelah peluhnya. Hidupnya lebih lancar, sehat, dikelilingi anak soleh-solehah, dan suami idaman yang selalu ia sebut dalam doa. Alhamdulillah. Masya Allah Teh, luar biasa banget. Iya. Berarti ini salah satu kegiatan dari komunitasnya Teteh? Iya betul, kegiatan utamanya malah. Oke, jadi mereka itu dikumpulin di satu tempat, atau memang udah ada tempat sebelumnya yang udah selalu di sana? Iya selalu di sini. Selalu di sini berarti ya? Jadi anak-anak udah tahu jadwalnya setiap hari Sabtu dan Rabu jam 1 siang. Pejuang Langit, Rumah Pelangi dan perjuangan pendidikan di jalanan ini bukan hasil dari perjuangan seminggu 2 minggu ya. Semua ini sudah Teh Ginan rintis sejak masih duduk di bangku SMA. Masya Allah. Gimana cara Teh Ginan itu mewadahi mereka? Nah itu lumayan tantangan juga ya, apalagi kan dunia jalanan tuh beda banget ya. Apalagi notabene aku tuh santri, yang kayak interaksi sama lawan jenis tuh kan terbatas banget, dibatasi banget. Sedangkan ini aku harus ke jalanan dan langsung ketemu, mohon maaf, preman. Bahkan aku pernah dapat pelecehan secara fisik dan verbal juga gitu di awal-awal pembangunan Rumah Pelangi itu. Tempat kita belajar atau alat-alat belajar kita tuh diobrak-abrik, dirobek-robek buku kita gitu. Seiring berjalannya waktu, preman-preman ini justru sekarang jadi bodyguardnya kita. Masya Allah. Jadi kalau ada preman yang usil mau gangguin gitu, ya, dia yang paling terdepan. Biasanya datang, tapi qadarullah sekarang lagi nggak datang gitu. Dan dia sekarang udah taubat, Masya Allah, dan bahkan ngasuh 2 anak kita yang yatim. Jujur, saya jadi ingat perjuangan Nabi kita, Rasulullah SAW. Beliau juga nggak pernah lelah menghadapi penentang, nggak pernah membalas dengan kebencian, hingga para musuhnya pun berubah jadi ansor, jadi pembela setia, dan mencatatkan nama mereka dalam sejarah keemasan Islam. Sebetulnya aku pengennya bilang, kalau bukan aku siapa lagi? Tapi rasa-rasanya itu terlalu sombong, karena justru aku berpikir aku yang butuh amalan ini. Betul. Aku yang butuh ruang amal soleh ini gitu, karena aku tuh selalu berpikir gini Kang, aku itu bukan ahli sholat tahajud. Kayaknya aku nggak mungkin dia masuk surga lewat pintu sholat ahli tahajud. Aku bukan ahli sholat duha. Barangkali aku nggak bisa masuk surga lewat pintu ahli sholat duha. Aku bukan ahli saum Senin Kemis gitu. Dan setidaknya aku pengen punya satu amalan unggulan yang aku tuh bisa banggain di hadapan Allah gitu. Terus ketika, jadi pengen nangis. Ketika aku ketemu sama Rasul tuh, aku nggak malu gitu. Karena ya ini aku menyantuni anak-anaknya Rasulullah. Aku selalu bilang mereka ini anak-anak surga, anak-anak Rasulullah gitu ya, yang terlantar di jalanan gitu. Masya Allah Pejuang Langit, saya benar-benar bersyukur dan bangga. Di tengah zaman di mana kepedulian sering kali memudar, ternyata Allah masih menumbuhkan sosok-sosok muda yang berbakti pada agamanya. Begitu lihat orang tua anak asuhnya kesusahan, Teh Ginan gak tinggal diam. Sepeda motor diberikan untuk mereka yang jadi ojek online agar nggak perlu lagi nyewa motor setiap hari. Semua ini terwujud berkat open donasi yang Teh Ginan buka dengan niat lillah. Dan alhamdulillahnya ketika aku open donasi lagi, nah bisa dapat motor ini. Jadi bisa diserahkan, didonasikan ke Bapak. Sampai sekarang alhamdulillah masih bermanfaat, masih dipakai juga untuk ngojek. Ini kebetulan ada istrinya di sini. Oh, ada. Masya Allah. Ini Ibu, pantesan dari tadi ngedengerin terus. Iya. Masya Allah. Najwa. Ibu siapa? Azwa. Ibu Mama Najwa. Bukan cuma ibu yang dibantu, ada yang lain banyak yang dibantu ya, Neng ya. Mudah-mudahan semakin banyak rezekinya, semakin panjang umurnya. Insya Allah. Masya Allah Pejuang Langit, sudah 13 tahun Teh Ginan berkecimpung di dunia jalanan dan membantu langsung keluarga yang membutuhkan. Tidak terbayang berapa banyak doa-doa kebaikan yang ia dapatkan. Tentunya doa-doa baik itu
membawa hidup Teh Ginan jauh lebih indah. Semua doa-doa yang ia panjatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami yang soleh dan memperlakukannya dengan baik, punya anak-anak yang soleh dan solehah, serta keluarga yang selalu cukup dan sehat. Alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW bersabda, para penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Jadi sih aku selalu yakin hal jazaul ihsan ilal ihsan. Gak ada kebaikan kecuali akan Allah balas dengan kebaikan lagi. Dan kebaikan itu berkali-kali lipat aku dapatkan. Entah itu dari segi materi, yang aku dapat keberkahannya. Bukan hanya soal kuantitas, tapi soal kualitas keberkahan rezeki itu. Nah, pejuang langit, sekarang yuk kita lihat salah satu amalan jalur langit favorit dari Teh Ginan, yaitu borong dagangan pedagang kecil. Dan kerennya, makanan yang diborong itu nggak disimpan buat sendiri loh, tapi langsung dibagikan lagi untuk orang di sekitar yang membutuhkan. Masya Allah, satu amal berlipat manfaat. Ibu dagang apa ini? Bakso. Bakso berapa satu porsinya? 15. Pejuang langit, apa yang telah dilakukan Teh Ginan ternyata mengundang simpati dan menginspirasi banyak orang. Banyak orang-orang baik yang tergerak hatinya dan menitipkan sedekahnya melalui Teh Ginan untuk memborong makanan di pinggir jalan. Allahu Akbar. Sebenarnya saya belum sukses, soalnya. Jujur aja. Sukses itu buat seorang muslim adalah ketika kaki kita melangkah ke pintu syurga. Masya Allah. Itu baru sukses. Sekarang ini semua ujian, Mas. Semua ujian buat kami semuanya. Ya. Tapi ya bismillah.